wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rida Rodotul Jannah. Saya sebagai peserta didik baru di SMA Negeri 1 Padugede siap mengikuti MPLS tahun 2021. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku dan selamat berjumpa dengan Ibu Siti Robiah Awaliyah di MPLS ini. Ibu ucapkan selamat kepada siswa-siswi yang telah terpilih menjadi bagian dari keluarga besar SMA Negeri 1 Kadugede. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membawakan beberapa materi tentang penguatan pendidikan karakter. Penguatan pendidikan karakter merupakan gerakan pendidikan di sekolah untuk memperkuat karakter siswa. Nah, dari sini kita udah tahu ya, kita memiliki karakter kita masing-masing. Dari apa kita menguatkan karakter kita? Yang pertama dari olah hati. Nah, apa sih olah hati itu? Yang pertama beriman dan bertakwa, terus jujur, amanah, adil, bertanggung jawab, berempati, berani mengambil risiko, pantang menyerah, rela berkorban, dan berjiwa patriotik. Oke, yang kedua, apa sih itu yang kedua? Olah rasa. Olah rasa itu menyangkut apa? Yang pertama ramah, saling menghargai, toleran, peduli, suka menolong, gotong royong, nasional, dan mengutamakan kepentingan umum. Yang ketiga itu adalah olah pikir. Olah pikir itu apa sih? Cerdas, terus kritis, kreatif, inovatif, ingin tahu, dan berpikir terbuka. Terus yang keempat ada olahraga. Kenapa ada olahraga di sini? Karena memang di sini kita dituntut untuk bersih dan sehat, disiplin, sportif, tanggung jawab, andal, dan berdaya tahan tubuh yang sehat. Terus dari keempat olah rasa itu adalah memang penguat pendidikan karakter kita. Selain dari keempat penguat karakter kita, itu ada 5 lagi nilai yang memang harus diprioritaskan dalam penguatan karakter kita. Yang pertama itu ada religius. Apa sih itu religius? Nah, kita yang pertama itu mencerminkan keberimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga dalam nilai religius ini terdapat 2 nilai yang dikembangkan, diantaranya yang pertama yaitu secara sosial. Secara sosial itu seperti jujur, toleransi, peduli sesama, saling tolong menolong, dan menghormati yang lebih tua. Nah, yang kedua ada secara vertikal. Secara vertikal itu apa? Nah, itu adalah hubungan kita kepada Tuhan kita, ya, kepada Allah, kepada Tuhan gitu kan. Kita melaksanakan ajaran dan tuntutan agamanya kita masing-masing. Ya, misalkan kalau agama Islam nih melaksanakan sholat 5 waktu. Kalau misalkan ada agama Kristen atau Kristiani itu kan ada yang beribadah setiap hari Minggu gitu kan ya, itu. Itu yang disebutkan dengan nilai religius. Ada lagi nilai nasionalisme. Nilai nasionalisme itu apa? Menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri sendiri. Contohnya apa? Yang pertama cinta tanah air, semangat kebangsaan, demokratis, cinta damai, peduli lingkungan, terus tanggung jawab, juga menghargai prestasi. Nah, yang ketiga itu ada mandiri. Mandiri itu di sini diperlukan karena memang kita tidak boleh bergantung kepada orang lain dan mempergunakan tenaga, pikiran, waktu untuk merealisasikan harapan dan mimpi, juga cita-cita kita sendiri. Contohnya gimana? Gini, yang pertama, kita ketika ulangan, ketika mengerjakan tugas itu tidak boleh mencontek. Mencontek itu merupakan kebiasaan kita itu tergantung kepada orang lain, tergantung pada jawaban orang lain, karena memang tidak percaya diri sendiri dengan jawaban yang kita miliki. Terus ada lagi yang keempat adalah gotong royong. Gotong royong ini mencerminkan tindakan menghargai semangat kerjasama. Di sini Ibu ambil contoh ketika kita di kelas itu ada jadwal piket nih setiap hari Senin, Selasa, dan sebagainya ya, dan seterusnya gitu.
kita harus mampu melaksanakannya bersama-sama, gotong royong, saling bahu membahu. Tidak boleh biar dia yang piketnya, saya mah tinggal ini aja, tinggal lihat aja, kontrol aja gitu. Nah enggak gitu, jadi kita harus saling gotong royong gitu ya. Terus yang kelima ada integritas. Integritas di sini merupakan upaya menjadikan diri kita sebagai yang dapat dipercaya dalam perkataan. Misalkan nih, Bu, saya sudah mengerjakan PR. Nah, ketika kita berkata sudah mengerjakan PR, kita juga harus membawakan bukti. Nah, ini loh Bu, saya sudah mengerjakan PR gitu. Nah, itu integritas diri kita gitu. Kita harus perbuatan kita harus sesuai dengan perkataan kita. Ya, disebutnya gini. Kalau misalkan kalian suka nih ngomong teman-teman udah ngerjain tugas belum? Nah, dia kan belum ngerjakan, tapi dia mengira udah Bu, tapi kan itu namanya juga berbohong ya, tidak sesuai dengan perkataan. Kalau kita integritas kita harus sesuai dengan perkataan, perbuatan itu sesuai dengan perkataan kita, itu berkaitan dengan tanggung jawab ya. Oke. Oleh karena itu, jadilah pelajar yang memiliki karakter yang positif ya, baik dari nilai religius, dari nilai nasionalisme, dan juga dari nilai integritas, tanggung jawab ya, agar masa remaja kalian dan masa-masa sekolah kalian dapat memilah dan memilih mana yang karakter yang baik untuk kita dan mana karakter yang buruk untuk kita. Kenapa? Karena memang di masa sekolah ini, di masa remaja ini kalian banyak akan menemukan tantangan-tantangan baru di sini. Tantangannya itu seperti apa? Yang pertama, teman-teman baru, lingkungan baru ya, itu. Jadi kalian harus bisa memilih, oh iya, buat masa depan kita itu seperti apa yang lebih bagus ya. Kita bisa memilih dengan sesuai tadi yang Ibu sebutkan tadi, dengan olah hati, olah rasa, olah pikir, olah raga gitu ya, bisa memilah-milah itu yang terbaik untuk kita gitu. Pikirkan, ketika kita berbuat ini, pikirkan, ini baik tidak untuk masa depan saya gitu ya. Itu yang wajib kita pikirkan. Agar kita tidak terganggu, agar kita tidak terjerumus kepada kenakalan-kenakalan remaja di zaman sekarang ya. Ingat, kita kesini untuk mencari ilmu, kita kesini untuk menata masa depan kita. Nah, dari situ Ibu harap kalian bisa menata kepribadian kalian, menata karakter kalian dengan sesuai harapan orang tua kalian. Mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.